Di lantai sunyi sebuah perpustakaan universitas, Lin Yu duduk bersila di antara tumpukan buku. Tangannya sibuk menulis, matanya penuh cahaya mimpi. Ia bukan mahasiswa paling menonjol, bukan pula berasal dari keluarga berada. Namun ia memiliki satu hal yang tak ternilai. Keyakinan bahwa kata-kata dapat mengubah hidup seseorang. Beberapa lembar kertasnya terjatuh dan meluncur hingga ke lorong rak buku. Seseorang memungutnya. Gu Wei berdiri di sana, tinggi, rapi, dengan aura tenang yang menyimpan jarak. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kali, dan waktu seolah berhenti sejenak, bukan karena keajaiban, tetapi karena sesuatu yang tak terjelaskan mengikat dua orang asing itu. Gu Wei membaca sekilas tulisan di kertas tersebut. Ia menemukan cerita tentang cinta yang sederhana namun tulus. Sejak kecil ia hidup dalam disiplin dan tuntutan keluarga besar yang berpengaruh. Hidupnya penuh rencana, tetapi hampa makna. Saat melihat Lin Yu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Pertemuan singkat itu menjadi awal kebiasaan baru. Gu Wei mulai datang ke perpustakaan pada jam yang sama. Lin Yu mulai menyadari kehadirannya. Tanpa perlu banyak kata, mereka mulai berbagi keheningan yang nyaman. Lin Yu bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi kecil dekat kampus. Gu Wei sering datang, duduk di sudut ruangan, memperhatikan caranya tersenyum pada pelanggan. Ia menyukai kesederhanaannya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ambisi yang menekan. Hari-hari berlalu dengan pertemuan yang semakin sering. Mereka berjalan menyusuri taman kota, duduk berdampingan di bangku kayu, membaca buku yang sama tanpa saling mengganggu. Lin Yu menceritakan impiannya menjadi penulis. Gu Wei mendengarkan dengan sungguh-sungguh, seolah setiap kata yang keluar dari gadis itu adalah sesuatu yang berharga. Perlahan, Lin Yu mengetahui bahwa Gu Wei berasal dari keluarga konglomerat yang berpengaruh. Ia dibesarkan untuk mewarisi perusahaan besar, tanpa diberi kesempatan memilih jalan sendiri. Di balik sikap tenangnya, tersembunyi tekanan berat yang tidak pernah ia keluhkan. Cinta mereka tumbuh bukan dari kemewahan atau janji besar, melainkan dari perhatian kecil yang tulus. Sebuah payung yang dibuka tanpa diminta. Sebuah jaket yang disampirkan saat malam terasa dingin. Sebuah tatapan yang penuh pengertian. Hubungan mereka tak berlangsung tanpa rintangan. Madame Gu, Ibu Gu Wei, segera mengetahui kedekatan itu. Ia menilai Lin Yu tidak pantas bersanding dengan putranya. Baginya, pernikahan adalah strategi, bukan perasaan. Gu Wei dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ia diminta bertunangan dengan putri rekan bisnis keluarga demi memperkuat jaringan perusahaan. Tekanan datang dari segala arah. Nama baik keluarga menjadi taruhan. Lin Yu mulai merasakan perubahan. Gu Wei sering terlihat lelah dan murung. Ia mencoba tersenyum demi menenangkan Lin Yu. Tetapi bayangan tanggung jawab yang mengikatnya semakin nyata. Di suatu malam yang sunyi, Lin Yu berdiri di luar rumah besar keluarga Gu. Ia menyadari bahwa dunia mereka begitu berbeda. Ia hanyalah gadis biasa dengan mimpi sederhana. Sementara Gu Wei terikat pada warisan besar yang tak mungkin ia tinggalkan begitu saja. Namun, cinta membuat mereka tetap bertahan. Gu Wei memilih melawan tekanan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menolak rencana yang telah disusun untuknya. Keputusan itu mengguncang keluarga Gu. Di tengah konflik keluarga, Gu Wei mulai sering merasa lemah. Ia menyembunyikan kondisinya dari Lin Yu. Ia tak ingin gadis itu khawatir. Pemeriksaan medis yang ia jalani diam-diam menunjukkan kondisi serius yang memerlukan perawatan intensif. Waktu menjadi sesuatu yang berharga sekaligus menakutkan. Gu Wei mulai memandang setiap momen bersama Lin Yu seolah itu adalah yang terakhir. Ia mengingat caranya tertawa, caranya berbicara tentang mimpi-mimpinya, caranya memandang masa depan dengan penuh harapan. Lin Yu tak mengetahui apapun. Ia masih menulis cerita tentang cinta yang berakhir bahagia, tentang dua insan yang melawan dunia dan menang. Ia percaya kisahnya dan Gu Wei akan seperti itu. Gu Wei mencoba menjauh perlahan, berharap Lin Yu tidak terlalu terluka jika ia pergi lebih dulu. Namun cinta mereka terlalu dalam untuk dipisahkan oleh jarak yang disengaja. Suatu hari, keadaan Gu Wei memburuk. Ia dilarikan ke rumah sakit. Madame Gu berdiri di luar ruang perawatan dengan wajah yang akhirnya menunjukkan ketakutan, bukan ambisi. Lin Yu mendapat kabar dari seorang teman. Ia berlari tanpa memikirkan apapun selain Gu Wei. Namun ketika ia tiba, semuanya sudah berubah. Keheningan di lorong rumah sakit terasa berat. Tak ada teriakan, tak ada keributan. Hanya kesunyian yang menjawab harapannya. Gu Wei pergi sebelum sempat memenuhi janji-janji yang pernah ia simpan dalam hati. Ia pergi membawa cinta yang belum sempat tumbuh tua. Lin Yu berdiri kaku. Dunia di sekitarnya seolah berhenti bergerak. Ia merasa sebagian dari dirinya ikut menghilang bersama pria itu. Hari pemakaman berlangsung sederhana namun hikmat. Langit tampak luas dan sunyi. Lin Yu berdiri di depan batu nisan dengan tatapan kosong. Ia tak menangis keras. Air matanya jatuh perlahan, seolah takut mengganggu ketenangan. Ia merasa bukan hanya Gu Wei yang dikuburkan hari itu, tetapi juga impian masa depan yang pernah mereka bayangkan bersama. Kenangan tentang taman, kedai kopi, dan perpustakaan berputar dalam pikirannya seperti potongan film yang tak ingin berhenti. Madame Gu mendekatinya dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya, wanita itu menyadari bahwa cinta putranya bukan kesalahan.
Ia melihat kesedihan yang tulus di mata Lin Yu. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan apapun. Namun semua penyesalan datang terlambat. Hari-hari setelah kepergian Gu Wei terasa panjang dan berat. Lin Yu sempat berhenti menulis. Tangannya gemetar setiap kali mencoba menyusun kalimat tentang cinta. Tetapi suatu malam, ia membuka kembali catatan lamanya. Ia membaca tulisan tentang mimpi, tentang keberanian, tentang dua hati yang berjuang. Ia menyadari bahwa meskipun Gu Wei telah pergi, cinta yang mereka miliki tetap hidup dalam dirinya. Perlahan, ia mulai menulis kembali. Kali ini bukan tentang dongeng yang sempurna, melainkan tentang cinta yang nyata, cinta yang tidak selalu berakhir bahagia, tetapi meninggalkan jejak yang mendalam. Tulisan itu bukan sekadar cerita. Ia adalah kenangan, pengakuan, dan perpisahan. Beberapa tahun kemudian, buku Lin Yu terpajang di rak-rak toko. Namanya mulai dikenal sebagai penulis yang mampu menyentuh hati pembaca. Dalam setiap acara peluncuran buku, ia selalu mengenakan kalung sederhana yang pernah diberikan Gu Wei. Ia tak lagi menangis saat mengingatnya. Luka itu memang tak hilang, tetapi berubah menjadi kekuatan. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, cinta berarti belajar melepaskan dan tetap melangkah. Di sebuah perpustakaan yang sunyi, tempat pertama kali mereka bertemu, Lin Yu duduk membaca bukunya sendiri. Ia menutup halaman terakhir dengan senyum tipis. Sebagian hatinya memang terkubur bersama Gu Wei. Namun dari tanah kesedihan itu, tumbuh keberanian untuk hidup. Cinta mereka tidak mati. Ia berubah menjadi cahaya yang tak terlihat, namun selalu terasa. Dan di antara ribuan kata yang ia tulis sepanjang hidupnya, satu nama tetap abadi dalam diam.